Ini cuma Jadi cuma cuma gara-gara Ya, permasalahan apa merek dari apa headset. Baru kali ini loh Bal aku nyadar kalau merek punya aku tuh Skafsen. mirip ini ya, mirip apa namanya kereta api cepat Shinkansen. Tapi aku ada cerita nih. Sumpah aku jadi kagol. Jadi kan aku beli headsetku ini harganya 55.000 ya. Di tempat yang lain lah gitu. Terus temennya adekku nunjukin headset yang sama. Dia bilang dia beli harga cuma 27.000. Kesal aku ya, aku dapat yang lebih mahal. punya aku 25.000 garansi setahun. Jancuk lah. 55.000 aku cuma dihapusin. 18.000 bro di Dazzle. Ya, berarti aku yang dihapusin, ini rugi aku. Nggak terima aku. Aduh. Aku tuh sampai bener nggak mereknya apalagi cocok-cocokin. Anjir selisih setengah harga. Aku Biasa, bela-belain bro, beli headset nih. Cuma buat ini ya Bal. Cuma buat ini. Aduh, kurang gimana coba tuh. Cuma buat bahas ngomongin masalah RUU HIP. Tapi menurutku itu Aduh. keren loh bro. Maksudnya melihat dari sudut pandang kita lah kan ya. Iya, Pak. Anak-anak Jadi yang kalau nggak orang ketemu. Jadi kalau orang nanya apa background Kilmon kalian bahas RUU HIP? Enggak ada, kami pengen bacot aja. Iya. Ya kan bangsa ini kan punya kita semua ya. Masa kita nggak boleh ngebacot? Kita Iya. sama-sama pemegang saham kan ya. Emang. kan bayar pajak bro. Bayar pajak. Oh iya bener. Bayar Emang. pajak bro. Emang begitu. Jadi aku tuh udah legal. Iya, aku Udah punya Udah KTP dong. kan? aku Udah tanggal 4 punya NPWP bayar pajak. ya aku tanggal 4 kemarin tuh di WhatsApp orang pajak. Terus aku bilang kan saya KTP domisili sekarang pindah, udah nggak di Jogja, saya pindah di Pontianak. Bisa nggak saya ngelaporin di sini atau dipindah gitu kan? Dia bilang udah live online aja. Sampai sekarang aku belum lapor SPT. Udah bro, fix didenda bro 100.000. Iya boh, berapa? Ya itu kan nggak boleh kan telat kan ya. Lagian kita kalau nggak sampai nilai minimal pendapatan minimal itu kita nggak bayar kok. Cuman kita wajib lapor. Iya. Aku tuh masuknya kan ini Sam, pekerja seni. Nah dikategorin sama dia tuh wirausaha yang apa gitu. Jadi aku tetap bayar kemarin tuh 1%. Oh itu. Iya. Soalnya masuknya apa mas? Aku bilang saya pekerja seni pak. Tunggu, aku pikir biar lebih dapat murah lagi gitu ya bayarnya. Hancur. Ternyata kalau karyawan kalau nggak nyampe malah nggak bayar. Kaper aku dari ini karyawan kemarin ya. Minimal berapa ya? Pokoknya kalau gaji kamu nggak sampai di 4,5 apa 5 juta gitu nggak bayar bro. Nih Roya. Per bulan loh ya. Berarti 1 tahun tuh berapa gitu kan? 45 juta gitu per tahun. Berapa aja? Ya gitulah pokoknya. Kurang lebih. Punya aku kemarin dihitung. Ya mas, ini 1%. Tapi kebetulan kita lagi bukan ada promo sih ada pengurangan. Ada pengurangan. Jadi kalau yang jenis kayak mas ini sama UMKM, online shop segala macam, kita tuh kenanya 0,05%. Jadi 1 tuh hanya lagi. Direndahin ya sih repot ya. Tapi nggak apa-apa lah karena kita udah bayar pajak motor, pajak apanya, mari kita manfaatkan untuk kesejahteraan kita bro. Tapi aku masih kesel satu lagi sama pelayan pajak nih. Malah aku yang curhat nih bangsat sekali. Aku banyak dizolimi sama orang pajak nih. Jadi gini nih, aku nih ya kan ditambah muka aku yang masih bocah gini kan, datanglah kantor pajak mau lapor pajak, dicuekin aku. Sekali ada bapak-bapak, maaf pak saya ini baru kali ini ngurus-ngurus gini jadinya kagok. Oh iya pak nih jancuk, dalam hati kau tahu ini banyak duitnya, nggak ada duitnya makanya duitnya kecil. Sumpah mati demi Allah ini diperlakukan begitu, aku kesal sama bapak-bapak itu. Berarti tandanya kamu ada di Indonesia itu. Gitulah. Kamu udah bener berarti. Udah bener berarti. Itu adalah ciri. Jadi kalau kita lupa kita lagi di mana gitu, ciri-ciri ada di Indonesia itu kayak gitu. Nah. Dia kan 2 kali kan ya Sam ya, lapor 1. Habis itu kan verifikasi ke loket satunya kan. Di loket satunya masih ditanya lagi. Punya barang mewah? Enggak, Mbak. Musisi masnya
punya gitar? Punya. Ya, harganya yang mahal ya? Oh enggak, tuh. Ini yang biasa aja. Dalam hatiku kalau aku ngaku lagi kena lagi aku. Kalau aku yang datang punya barang mahal, aku jawabin harga diriku mahal, Mbak. Terus saya bilang, ayolah pajakin itu. Pajak hidup namanya itu berarti. Buset, bacak-bacak banget tuh. Nah, itu kan berarti wajar kan kalau kita Nah, sekarang protes tentang wajar. dengan apa yang ada Ah, di negara kita nih. Kalau aku sih ya, mikirnya kita bebas bacot, bro. Bebas bacot. Iyalah orang Asal bak. kita kalau nggak kalau nyebut menurut orang, nggak pendapatku, nyebut kelompok, nggak sara aja aman, bro. Mm-mm. benar. Kalau pendapat saya kebebasan berpendapat kan ya harus juga itu. Mm-mm. Jangan Hmm. ngakunya demokrasi, atau besok kita disuruh minta lapor pula kantor polisi. Aduh. Kalau orang yang tadi seandainya nggak percaya, itu layanan pajak yang di mana yang kayak gitu? KPR yang dekat bapak-bapaknya pakai kacamata, kulitnya butek. Itu. Cari aja bapak-bapak itu. Sensor, nanti disensor Ini nih. sensor semua nih. Jangan. Jangan biar orang cari. Itu Nanti tuh bapak. nanti bunyi podcastnya ya. Ah, Tit, tit, ah, tit, tit. ya, Oh. nanti disensor dia yang ini nih. Jadi aman aja tuh. Sebenarnya itu aku tuh masih heran juga. Kenapa mereka tuh Ya. mau ngajuin apa RUU HIP itu? Nah, yang bikin mungkin orang-orang awam pada bingung kan ya, yang pada nggak tahu. Ngapa sih mereka ini pada takut sama RUU HIP? Gimana gitu jawabannya? Nah, kalau orang yang pada males baca kan pasti dia belum baca tuh draftnya kan ya. Pasti dia akan nanya, ngapa sih? Mbok tinggal ngikut aja sama pemerintah. Siapa dulu deh? Apa yang kita Siapa takutkan dulu dari nih? RUU HIP nih? Iqbal lah dulu. Oke Aku lah. dulu nih. Boleh, Iyalah. boleh. Oke. Kalau aku langsung saja ya ini. Mm-mm. Saya tuh menolak itu RUU HIP itu. Hidup Justru sama saya dong. justru saya juga menolak juga BPIP itu lembaganya tuh. Ya tuh nggak bisa habisin duit tuh. Ya Nggak itu emang guna itu. habisin duit tuh. Kepentingannya tuh apa gitu loh BPIP itu kan. Mm-mm. Sama itu tuh untuk apa gitu loh. Kan Pancasila itu kan tidak bisa dijadikan ideologi kan. Mm-mm, satu. Karena ya kita tahu Pancasila pernah dijadikan ideologi pada zaman Soekarno, kita pernah, Soeharto Mm-mm. kita juga pernah, dan kita pernah merasakan Pancasila dijadikan sebagai ideologi. Nah, kalau ada yang ingin mengembalikan itu kembali ke zaman sebelumnya, Mm-mm. ya kita kan tidak mau itu. Ya Mm-mm. sebut saja saya gitu, saya tidak mau untuk kembali ke zaman seperti itu kan. Kita berarti mundur, itu sama aja kita mundur kan. Jadi Mm-mm. apa gunanya kita Udah deh. reformasi begitu kan? Betul, betul, betul. Ah, Kalau kamu Sam? Kalau kalau aku ya sebenarnya sama lah ya, kita kebanyakan gitu kan mempertanyakan urgensinya, kenapa sih HIP ini perlu dibahas gitu, apa nggak kurang-kurang tuh regulasi-regulasi lain untuk segera dibikin gitu kan. Nah, jadi pertanyaan memang bagi kita sih. Jadi kalau Mas Iqbal nyampein kalau apa namanya, BPIP? sebenarnya sampai sekarang juga Pancasila itu ideologi gitu kan. Cuman mungkin yang dimaksud dengan ideologi di sini bukan ideologi yang dimonopoli pemaknaannya ya Mas Iqbal ya. Jadi kalau dulu Orde Baru Soekarno menerjemahkan bahwa Pancasila itu jadi Trisila sampai akhirnya jadi Ekasila gitu kan. Jadi pokoknya orang yang tidak setuju dengan itu jadi apa namanya, Masuk negara. tidak Pancasilais gitu kan. Mm-mm. Kemudian di zaman Orde Baru juga, ini aku juga dapat kabarnya ya, dapat infonya dulu mak-mak, bapak-bapak kita tuh kan ikut penataran P4 itu loh. Benar, Jadi benar. kemarin Aku waktu pernah pas di diceritain tuh. kampung aku buka buku gitu kan, buka buku-buku lama lah gitu. Dapat tuh buku ya palingan setebel inilah ya. Mm-mm. Nama bukunya tuh P4 Penataran. Nah, itu cerita jabarin apa sih butir-butir Pancasila itu gitu kan. Nah,
ketika butir-butir Pancasila itu dimonopoli atau maknanya yang bisa menerjemahkan itu pemerintah, nah itu nanti kalau kita berbeda dengan pemerintah, kita jadi nggak Pancasila dong, kan gitu. Iya benar. Akhirnya masuklah ke reformasi, padahal nilai jadi alat gebuk gitu ya. Alat gebuk jadinya. Tepat gitu kan. sekali itu. Nah, sebenarnya kan kalau dulu kita belajar ya bahwa Pancasila itu jadi dasar, jadi ideologi. Ideologi itu apa sih gitu? Pandangan hidup gitu kan, cita-cita hidup. Sebenarnya dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan sebenarnya cita-cita kita semua. Iya, iya. Iya sih. Jadi kita utopis lah sebenarnya, seluruh dunia juga kayak gitu sebenarnya mungkin ya. Iya, gitu kan. Cuman Indonesia, jadi ini loh yang kita dapat dari dosen PKN kita semester 1 dulu. Aku kan dulu anti Pancasila juga dulu tuh. Akhirnya berubah pikiranku gitu kan. Karena aku pikir kenapa sih harus Pancasila? Kenapa nggak langsung to the point aja gitu? Kalau misalnya Islam ya udah langsung syariat Islam gitu kan. Tapi ternyata kan nggak kayak gitu. Jadi masih bisa ambil nilai-nilai terbaiknya. Contoh, tentu cita-cita kita mau jadi manusia yang bertuhan. Tuhannya siapa dulu? Tuhan yang Maha Esa dong, bukan Tuhan-Tuhan yang dibikin-bikin kan gitu. Jadi nilai-nilai itu kan sampai memberikan rasa adil secara sosial kepada seluruh rakyat Indonesia itu kan sebenarnya cita-cita luhur gitu kan. Berarti Pancasila itu menjadi falsafahnya. Nah nanti turunannya, kalau skripsi nih, kayak kita tuh dari latar belakangnya, kemudian bicarain teori-teorinya, akhirnya kan kita bicara tentang definisi konseptual sampai ke definisi operasional. Nah, menurutku Pancasila itu sampai tataran konseptual, kalau dia terlalu operasional, akhirnya jadi undang-undang, itu tuh malah kita berabe nanti loh. Malah semua jadi undang-undang ya? Iya, malahnya jadi diundang, padahal itu kan nggak perlu. Jadi kan yang paling tinggi itu Pancasila sebagai cita-cita dan falsafah negara itu kan. Jadi aku pernah dengar Pancasila itu di Indonesia itu menjadi sumber dari segala sumber hukum gitu kan. Jadi undang-undang dasar juga ngeceknya benar salahnya undang-undang dasar tuh dari nilai-nilai Pancasila. Ada undang-undang dasar, kemudian turun lagi jadi undang-undang atau perpu. Kemudian turun lagi jadi peraturan pemerintah, permen sampai dengan perda gitu kan. Ya lucu aja bro, masa kepala kita jadi perut gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya lagi, HIP ini kenapa nggak penting sekali gitu. Nanti cara mendefinisikan orang yang nggak Pancasila itu gimana? Maksudnya kalau udah jadi undang-undang kamu bisa diperdata atau bisa dipidanakan kan? Terutama untuk akibatnya gitu ya. Ya, terutama untuk kita yang Islam ini. Nanti kan ada yang yang bilang berketuhanan dan berkebudayaan. Nanti kalau kita sholatnya madhab Ka'bah terus atributnya kayak yang selama ini kita pakai kan dianggap ke Arab-Araban kan. Wah, itu berkebudayaan nih, harus pakai kembentar kalau cewek yang sholat. Wah. Itu baru asumsi ya. Asumsi kita, menurutku asumsi kita itu berdasar juga kan, karena sebelum-sebelumnya kita tuh udah ada rasa khawatir. Isu-isu bahwa ngapain pakai jilbab, ngapain pakai jubah, itu kan Arab itu. gitu kan. Aku tuh udah kita sendiri situ. Dari juga gitu, jangan-jangan sih nggak boleh lagi. Padahal kalau aku tuh ya bebas aja gitu, bebas. Kamu mau pakai kebaya ya monggo gitu, mau pakai jubah ya monggo, nggak usah dilarang-larang. Iya, mau pakai cingkrang terserah gitu kan ya. Yes, betul. Gak usah sok ngatur-ngatur. Jadi tidak ada itu apa namanya, ada diintimidasi seperti itu kan. Nah, sekarang kan cara berpakaian yang tidak Pancasilais itu kan ya bikini misalnya gitu. Ya, jangan dipakai lah gitu kan. Boleh sih dipakai tapi di area-area tertutup lah gitu kan, masa keluar gitu atau di area-area tertentu itu kan nggak menghormati Pancasila itu sendiri. Kalau aku sih mikirnya di kamar masing-masing aja tuh. Ya, bebas mentang-mentang di kamar udah gaya kamu mau manusia kami. Ya, nasilah jomblo. Aduh. Kalau aku mikirnya ya, janganlah HIP nih, biarin aja lah, bebasin aja kita menerjemahkannya gitu. Ya, kalau seandainya terjadi perbedaan, misalnya aku beda pendapat nih sama Sandi, ya udah selesai diskusi aja gitu. Kalau jadi undang-undang, kita kalau beda pendapat sama undang-undangnya, ya berarti kita ditangkap. Dikebuk. Iya, ditangkap ujungnya. Iya, kita dikebuk gitu.
nanti. Iya. Yang jadi problem undang-undangnya itu operasional nggak gitu. Kalau Namanya aku ya mikirnya gini loh. semua undang-undang pasti Pancasila operasional sih nantinya jatuhnya. Iya. Sekarang jadi kalau pikiranku tuh gini loh, Pancasila itu saking filosofisnya, dia tuh nggak cukup satu naskah untuk dia sendiri gitu. Jadi dia tuh harus diturunin jadi undang-undang dasar, kemudian undang-undang, kemudian permen, peraturan pemerintah dan lain sebagainya itu. Itulah yang semangat-semangat Pancasila itu ada di dalam undang-undang itu. Bukan dia jadi undang-undang sendiri. Ya kalau menurutku sih RUU HIP ini itu cuma sebagai reaksi persaingan politik. Jadi menurutku cuman itu aja gitu loh. Jadi ada satu kelompok ingin gebuk satu kelompok yang lain gitu loh. Iya benar. Nah itu persaingan politik. Nah, terus dibikinlah undang-undang biar legal gitu. Mumpung lagi berkuasa ya nggak, lagi menguasain suara. Mungkin menurutku ya bisa dikatakan ya golongan Islam yang menurut mereka radikal. Menurut mereka ya radikalnya. Tapi aku tuh mikirnya gini loh bro. Kan mereka nih bikin undang-undang kayak gitu. Kalau sewaktu-waktu nih berubah gitu kekuasaan, pemegang kekuasaan. Kalau undang-undang tersebut kan yang jadi masalah kan nanti tergantung siapa yang megang bro. Iya. Apa nggak takut gitu? Iya, bikin undang-undang kayak gitu tuh nanti malah jadi senjata makan tuan gitu. Jadi bumerang ya. Gantian nih aku tafsirkan menurutku seperti ini. Kamu yang saya tangkap. Ya memang. Ada Pancasila itu kan dapat dibedakan bisa sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa tuh. Terus sebagai falsafah untuk bermasyarakat. Falsafah hidup itu untuk bermasyarakat. Jadi yang dibilang ideologi untuk berbangsa. Jadi kita sebagai bangsa itu ideologinya Pancasila untuk kehidupan bangsa sebagai bangsa, untuk masyarakat itu Pancasila sebagai falsafah. Bukan Pancasila sebagai peraturannya enggak? Bukan, kalau dijadikan undang-undang itu jadi adat. Pancasila itu cair seharusnya itu. Nah, terus kemudian kehidupan berpemerintahan itu sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara untuk kehidupan bernegara, untuk sebagai di pemerintahan, sebagai sumber dari segala sumber hukum, kan seperti itu. Nah, jadi kalau Pancasila digebuk rata menjadi ideologi, ini kan tidak bisa seperti itu kan. Jadi bentuknya jadi padat, bukan cair. Jadi Pancasila itu biarkan tumbuh dari bawah, bukan dari atas. Bentuk dari atas, kan seperti itu. Dari grassroots kita menyarikan jadilah Pancasila. Emang harusnya memang seperti itu. Pancasila itu cair bukan padat. Nanti kalau padat itu menjadi alat. Jadi alat ya berarti kalau tidak seperti undang-undang kamu tidak Pancasila loh, kok bukan seperti itu. Berarti kamu kan apa namanya separatis ya. Kan ngaco namanya tuh kan. Reaksi persaingan politik. Jadi politis. Jadi bukan karena ada isu intoleransi, ada isu apa gitu. Sebenarnya bukan, sebenarnya itu karena politis gitu. Jadi dipolitisasi. Aku tuh selama ini tuh paling kesel kalau orang bilang, apa sih masalah di Indonesia? Oh, kalau orang bilang masalah toleransi. Masalah di Indonesia tuh menurutku bukan toleransi, tapi nggak adil. Ada yang mendapat perlakuan hukum. Kesejahteraannya itu, kesejahteraan masyarakat juga kurang, tidak adilan. Nah, sekarang orang ngaku bilang ini tuh intoleransi, mayoritas gini-gini. Kalau memang mayoritas kayak gitu, udah mati lah semua minoritasnya. Harusnya. Memang. Mereka pikirnya. Udah dibunuhin. Soalnya mereka nggak main ke Pontianak tuh. Nah, benar. Di Pontianak kan beragam tuh. Iya. Soalnya nggak main ke Pontianak ya tuh. Jadi itu kalau aku sih lihatnya itu oknum orang-orang gitu. Jadi saudara-saudara kita yang di luar, aku rasa sih mereka juga terganggu lah ya. Memang. Jadi kurang nyaman dengan itu. Iya, kurang nyaman. Jadi saling curiga gitu kan jadinya. Padahal kita tuh nggak ngapa-ngapa gitu ya. Mereka juga saudara kita, sebangsa setanah air gitu kan, ini problem gitu. Memang tidak diapa-apain juga gitu. Iya benar. Diapa-apain. Kecuali kayak perang sipil di Amerika dulu, itu baru ngeri. Blok utara, blok selatan, itu berlainan sikat.
Mas Ilham, jadi gini Mas. Eh, Sorry Mas Andi jelasin ke Mas Ilham. Boleh, Jadi boleh, kami boleh. tadi udah menghitung, kami bayar pajak enggak gitu. Nah, Jadi kalau kami bayar pajak gitu, kami berhak untuk ngebacot. Oh gitu. kamu bayar Nanti Asal pajak kalau nggak kita asal menyinggung. ngebaca kok ditangkap polisi gimana? Itu dia. apa Pokoknya boleh kita buat? jangan nyinggung orang lah. Hmm. Padahal kan kita cuma nyinggung partai Buffalo Boys. Bro, aduh. Aku masih di Jogja bro. Nggak sanggup aku digeruduk bro. Emang kalau kamu di Riau sanggup? Setidaknya kuburan keluarga dekat bro. Di Jogja kuburannya mahal. Bener. Jogja tarifnya mahal di kuburan. Iya kan? Kuburan keluarga dekat bro. Akhirnya kan partai atau kelompok yang bersangkutan kan menarik bro. Oknumnya kan sekarang diberhentikan dari badan balik badan legislasi nasional itu, Balegnas DPR itu kan. Jadi adalah orang yang bertanggung jawab dari partai itu, walaupun ya nggak tahu apakah beneran dia atau ada kekuatan lebih besar lagi gitu kan. Kenapa barang itu masih di-keep gitu kan. Aku rasa itu jadi kayak bola api bro. Jadi siapa yang pegang kebakar. Memang. Makanya Nah, makanya jadi kan koalisi-koalisinya pada lepas tangan semua itu. Iya, nah sekarang pokoknya langsung tunjukan gitu kan. Nah, Memang. kalau kita balik ke strategi politik, sebenarnya kan itu mereka udah tahu nih bahwa masyarakat Iya, pasti akan memang menolak. gitu. Cuman pura-pura dukung kan gitu. Nah, begitu meledak masyarakatnya, kan kamu Lepas kan yang tangan ngusulin semua. kan. Gitu. Namanya juga politik. Seninya di situ. Politik, bro. Jadi ada politik praktisnya, ada bumbu-bumbunya gitu lah. Jadi aku rasa Ya, biasa memang. solusi itu juga. Nah, Iya. kebetulan kelompok yang merasa didukung penuh sebelumnya, kok orang pada lepas tangan sih, kok jadi aku sendiri yang salah, padahal kemarin mereka ngusulin juga gitu kan. Ya, kamu dikerjain gitu. Padahal kemarin juga pada dukung waktu aku statement, aku bangga menjadi anak petani. Ini jadi problem gitu kan. Ampun. Bas, kamu harus ikut loh, Bas. Jadi kalau ketangkap berempat loh. Aku cuma penonton loh di sini nggak paham aku bahasannya. Bohong Tolong kamu. ya, Ngomong nanti. nggak kamu? Ngomong nggak kamu? Bohong kamu tuh. Nih ya, aku bacain yang pasal 7 ya. Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, demokrasi politik, dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ini aja aku nggak mudeng apa yang dimaksudnya tuh. Ciri pokok Pancasila berupa trisila, yaitu sosionasionalisme. Itu tuh kayak mana? Sosialis nasionalisme. Oh. Sosiodemokrasi serta ketuhanan yang berkebudayaan. Sebut dan jelaskan. Poin 10. Oke, kita akan bahas tentang sosionasionalisme. Ya kan? Sosionalisme kan berarti kan lebih ke dalam perilaku kita dalam berbangsa seperti itu loh. Jadi ini lebih mencakup seperti pasal yang kedua. Pasal kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya kan? Nah, tuh. Berarti sebenarnya itu aja udah cukup ya? Sebenarnya nggak, aku juga pikir ngapain kita harus digabungkan lah, wong Pancasila aja udah enak gitu, ditambah lagi untuk jadi Trisila. Yang kasihan tuh nanti yang orang-orang yang ikut CPNS tuh loh, yang ngapalin Pancasila aja udah susah, apalagi nanti besok ngapalin Trisila, Ekasila, wow, semakin banyak yang nggak lulus yakin. Termasuk aku tuh paling. Ya malah jadi curhat. Bro, coba bayangin, pasti kan nanti akan ada mencandakan soal sebutkan Trisila. Kenapa itu digabungkan? Kemudian apa hakikat bangsa menurut sosionasionalisme itu pasti akan ada di situ. Lanjut tadi kita bahas tentang sosiodemokrasi itu ya. Sosiodemokrasi. Itu kan mungkin lebih tentang ke pasal ke sila keempat toh. Tentang demokrasi toh. Apa namanya? Permusyawaratan. Sila keempat apa kok aku lupa. Permusyawaratan yang dipimpin oleh Permusyawaratan yang adil dan beradab. Ya Allah, aku bukan Indonesia banget ya. Keadilan dan beradab itu 2. Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kerakyatan. Nah, itulah. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Nah, itu yang aku maksud. Itu kan lebih ke sosiodemokrasi. Yang terakhir tentang ketuhanan yang kebudayaan itu bukannya aneh banget loh.
bukannya hal agama dan kebudayaan itu harus dipisahkan toh? Ya enggak, Sul? Iya, menurutku enggak apa kalau orang bilang agama sama budaya sama enggak sih? Bisa sama, bisa enggak. Tapi secara fikihnya kalau aku rasa enggak gitu. Tapi apakah agama bisa berjalan beriringan sama agama? Kebudayaan berjalan beriringan sama agama? Iya, gitu. Selama enggak bertentangan sama fikihnya. Kalau menurutku tuh empat sila ke bawah dari 2, 3, 4, 5 itu semua orang bisa menerima. Nah, justru yang dari dulu yang jadi persoalan itu sila pertama. Jadi sila pertama dari dulu memang jadi dibahas berulang kali oleh pendiri-pendiri bangsa kita kan. Tadinya kan ketuhanan yang menurut syarikat yang Piagam Jakarta ya, yang Piagam Jakarta. Ya, yang Piagam Jakarta. Nah, itu terus kan dipersoalkan. Jadi yang disepakati ketuhanan yang Maha Esa. Tapi sebelumnya kan bukan itu. Makanya itu sejak dulu memang menjadi persoalan. Kalau zaman sekarang dipersoalkan, loh ya kaum kanan, kaum agamis yang berideologi agamis kan ya tidak terima gitu loh. Di politik Indonesia kan ada dua, yang satu nasionalis, yang satu agamis. Nah, yang nasionalis ini kan pegangannya sila kelima, keadilan sosial. Nah, yang agamis kan ketuhanan. Nah, ini yang sering beradu gitu loh. Kalau yang komunis yang sila ketiga komunis. Komunis sudah dilarang, bangsa. Komunis masuknya sila kelima, Bos. Tetap ketika keadilan sosial. Tetap mempertahankan kesatuan bangsa demi apapun, tidak melihat hakikat masyarakatnya tersebut. Apa ya namanya? Intinya ini adalah hasil dari pemikiran Soekarno, tapi dia bukan Pancasila yang disepakati, yang jadi kesepakatan nasional itu, bukan yang ini. Ya, yang kesepakatan yang 5 Pancasila yang selama ini nggak pernah diganggu-gugat. Gitu. Soalnya Pancasila lebih tinggi dari Soekarno tuh. Ya harusnya gitu. Iya dong. Kan banyak Babas. Ayo kan ditempatnya lebih tinggi daripada Soekarno. Kan Pancasila ditempatnya tinggi daripada foto presiden. Ya apa enggak? Ya betul. Mungkin filosofi kita lebih tinggi daripada presidennya. Betul kan? Filosofinya bisa. Boleh. Sebenarnya Pancasila itu kalau dia disebut sebagai ajaran dan filosofi itu sebenarnya kan kita memaknai kehidupan kita dari segi Pancasila gitu kan. Kira-kira kita kalau ada masalah dengan orang tuh apakah kita langsung baku hantam? Itu yang saya maksud tadi. Kan itu kan? Maksud tadi Pancasila sebagai falsafah hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, secara harafiah tuh udah jalan lah ya enggak? Tanpa harus ada aturan-aturan. Nah, kalau misalnya nih lagi perbedaan agama misalnya kayak gitu kan. Misalnya ya, bagi Islam misalnya Nabi Isa itu ya hanya nabi, tapi sementara kalau teman-teman kita yang dari Kristen kan Nabi Isa itu adalah Tuhan gitu. Nah, kalau seandainya itu mau dijadikan alasan untuk perang, bro, bisa, bro. Ya kan? Tapi kan kita nggak mau. Udahlah, ini kita kepercayaan aja. Karena kamu percaya itu, silakan percaya. Sementara kami percayanya ini. Kurasa kalau ada semangat itu kan yang dimaksud toleransi gitu kan. Sekarang yang disebut toleransi itu kan sebenarnya kamu mau ngapain, ya udah kami nggak ganggu, dan kami mau ngapain kan kami nggak ganggu. Tapi kan kesini itu orang tuh malah menafsirkan seolah-olah toleransi itu kalau kita ikut nyemplung bareng dia gitu. Ada kan kasusnya yang kayak bukan gitu. Kalau kamu meninggalkan syariat, ya kamu toleransi. Kamu baru toleransi itu. Kalau kamu nggak toleransi. Kan ngaco namanya tuh. Tajam sekali mulut Anda. Kalau kamu masih di syariat, kamu tidak toleran. Iya benar. Kan ngaco tuh cara mikirnya tuh. Iya. Ini lagi ya, ini kalau masalah ini San, aku tuh pusing juga. Kadang-kadang misalnya ya kita mayoritas Muslim. Di dalam Islam itu sendiri tuh ada yang saklek gitu. Nggak mau denger temennya, nggak mau apa-apa bid'ah gitu kan. Dalam Islam sama kubunya ya. Aduh itu pusing ini. Kita di dalam pusing, keluar juga pusing. Nah itulah lagi. Ya. Kurasa memang ada politik
divide et impera sekarang ya. Politik adu domba gitu nih. Goblok aja gitu kita sharing menyerang. Soalnya ini ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola masyarakatnya. Wong pemerintah aja pakai politik belah bambu kok. Iya, untuk mendapatkan kekuasaan mereka memang sengaja belah jadi dua kan, nasionalis dan agamis. Iya, memang. Sekarang gini, memang seperti itu. Ada istilah nasionalis sama yang agamis. Emang yang nasionalis nggak sholat, nggak ke gereja apa mereka? Heran ya. Makanya itu. Yang agamis nggak upacara bendera apa gitu. Nggak ada sebenarnya. Sama satu lagi, politik buang badan. Buang badan. Kok aku roaming buang badan tuh piye? politik buang badan dia nyebur ke kali bro. Mau tuh, nggak mau disalahin tuh. Oh iya. Dia buang badan. Ya, kalau ada yang salah tuh salah orang lain ya. Dia salah DPR. Nah, sekarang kan pertanyaannya apa nih yang bisa kita bikin? Sebenarnya ini kan salah satu gerakan nih. Kita sebagai komponen kecil lah dari struktur besar bangsa ini gitu kan. Tentu kita menyampaikan bahwa kita nggak setuju gitu kan. Ya, intinya adalah kami tidak setuju RUU HIP. Bagaimana kalau kita lebih mempercepat RUU PKS yang tentang perlindungan kekerasan seksual itu. Kemudian yang jadi apa nih yang bisa kita lakukan lagi? Ya udahlah kita nggak menasehati lah gitu kan lagi ya. Ya sama ada satu sih mau protes aja sih sebenarnya sama komponen pengelola negara. Sekarang kita mau ngomong apa-apa tuh jatuhnya takut gitu. Takut keciduk. Emang gitu maunya kita reformasi dan ada RUU HIP mau gitu ya.